Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Firdaus Abimanyu dari kelas 10 MIPA 2. Saya bersekolah di SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, Malang. Di sini kita membuat proyek biologi yang berjudul Ombak Besar Hantunya Pantai, dengan tujuan yakni kita menanam tanaman bakau sebagai salah satu cara untuk menanggulangi tsunami dari laut. Ekosistem yang kita gunakan adalah ekosistem pantai, dan berikut adalah macam-macam komponennya. Yang pertama ialah cahaya matahari. Cahaya matahari berperan sebagai produsen. Kenapa sebagai produsen? Karena cahaya matahari diserap oleh tanaman-tanaman pantai untuk melakukan fotosintesis. Tanaman-tanaman pantai dikonsumsi oleh keong untuk makanan sehari-hari, sedangkan keong diuraikan oleh pengurai. Komponen biotik yang kita gunakan yang pertama adalah pasir pantai, kemudian ada batu karang, dan juga air. Sedangkan komponen abiotik yang kita gunakan adalah ikan cere sebagai ikan laut, atau ikan cere memiliki nama latin atau nama ilmiah yaitu Gapusia anaphylis. Kemudian kita menggunakan keong laut yang memiliki nama latin Gibula divaricota. Kemudian karena kita sedikit kesulitan untuk mencari tanaman bakau, kita menggunakan tanaman paku sebagai gantinya. Tanaman bakau memiliki nama latin atau nama ilmiah ialah Rhizopora. Sedangkan untuk tanaman kelapa di sini kita menggunakan daun dari buah wortel atau sayur wortel. Kemudian nama latin atau nama ilmiah dari pohon kelapa adalah Cocos nucifera. Alasan mengapa kita harus melestarikan hutan bakau atau hutan mangrove adalah karena manfaatnya yang begitu banyak untuk ekosistem maupun lingkungan sekitar. Contoh manfaat hutan bakau untuk ekosistem laut adalah sebagai tempat untuk berlindungnya ikan-ikan kecil dari serangan predator. Selain untuk tempat berlindung, akar hutan bakau juga berfungsi sebagai tempat untuk mencari makan bagi ikan-ikan kecil. Selain itu, sedangkan manfaat hutan bakau untuk lingkungan sekitar adalah sebagai peran untuk pemecah ombak laut atau yang sering kita sebut sebagai tsunami. Selain itu, hutan bakau juga sebagai penyerap udara karbon dioksida terbaik, yaitu sekitar 34 juta metrik ton per tahunnya. Pernahkah kalian berpikir kenapa tanaman bakau dapat hidup di dalam air asin? Ternyata hal tersebut disebabkan karena cara adaptasinya yang sangat hebat, yaitu dengan cara menyaring secara ekstra untuk memilah ion-ion tertentu saja yang ia ambil, agar garam yang terdapat di dalam air itu tidak ikut ke dalam tubuhnya. Apakah kalian masih ingat peran hutan bakau untuk lingkungan? Ya, adalah digunakan sebagai pemecah ombak laut atau yang sering kita dengar yaitu tsunami. Mari kita praktekkan. Di sini kita menyusun beberapa terumbu karang yang memiliki bentuk hampir sama dengan akar dari tanaman bakau. Ya, di dalam terumbu karang sini pasti akan terdapat rongga-rongga. Nah, rongga-rongga tersebut berfungsi sebagai untuk ikan-ikan kecil berlindung dari serangan predator. Kemudian akar dari tanaman bakau sangatlah kuat untuk memecah gelombang tsunami. Mari kita coba. Terbukti bukan? Besar berada di sini, tak akan sampai hingga ke air yang sebelah sini. Lihat. Air yang datang pasti akan lebih tenang. Seperti inilah peran
atau cara kerja dari akar tanaman bakau. Pada tahap kali ini, saya akan menjelaskan manfaat-manfaat dari hutan bakau yang telah saya telusuri dari Google. Berdasarkan Mumbai, pada tsunami Aceh tahun 2004, beberapa daerah lolos dari kehancuran karena terlindung oleh hutan bakau yang meredam gelombang tsunami. Rusaknya hutan bakau akan mengakibatkan tidak adanya penghalang dan peredam saat badai siklon maupun tsunami datang. Hal tersebut dapat menyebabkan lebih banyak korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur yang lebih parah. Dilansir dari amnh.org, akar bakau menahan semen dan polutan yang mengalir ke laut sehingga menjaga air ke laut tetap bersih. Rusaknya hutan bakau membuat kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dengan bebas masuk ke laut. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sensitif laut seperti pada lamun dan juga terumbu karang. Kerusakan kedua ekosistem tersebut secara perlahan juga akan merusak kehidupan di laut. Limpasan nutrisi yang telah mengalir juga menyebabkan ledakan pertumbuhan alga. Ledakan pertumbuhan alga dapat mengurangi oksigen terlarut dalam jumlah besar dan membunuh makhluk hidup di sekitarnya. Berkurangnya udara bersih, hutan bakau menyerap polusi karbon dioksida sekitar 34 juta metrik ton karbon dioksida per tahunnya. Jika hutan bakau rusak, jumlah karbon tersebut akan tetap berada di atmosfer. Jumlah karbon dioksida yang tinggi membuat udara kurang bersih dan menyebabkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global. Di pagi yang cerah, di bawah pohon kelapa terdapat seekor kelomang kecil yang keluar dari lubang sarangnya. Ia hendak pergi ke arah hutan untuk mencari makan. Dalam perjalanannya, ia bertemu sahabatnya yang bernama Putri. Ia adalah seekor kelomang yang memiliki tubuh yang sangat besar dan kuat. Ina, hai Putri. Putri, hai Ina, selamat pagi. Jawab si Putri. Ina pun menjawab, pagi juga Putri. Ngomong-ngomong, kamu mau kemana? Putri menjawab, aku mau ke pesisir pantai ini. Ina, ih ngapain? Emang tidak takut dengan ombaknya yang besar? Aku bosan makan kelapa, masalah ombak tak usah khawatir. Badanku besar dan kuat, tidak mungkin terbawa ombak, kata Putri. Ih, jangan meremehkan begitu, kata ibu pantai. Ombak laut makin hari makin besar tahu. Ah, gak usah takut, itu hanya hoax. Lagi pula, aku juga bosen makan kelapa mulu. Aku ingin mencari makanan yang lezat. Keong tersebut bernama Ina. Jangan, bahaya tahu. Udah diam saja, kamu mau ikut tidak? Kata Putri. Oke deh. Tapi jangan terlalu dekat dengan air, kata Ina. Oke, jawab Putri. Mereka berdua pergi bersama ke arah pesisir. Dalam hati Ina, ia menggumam. Kok perasaanku tidak enak ya? Mungkin ini hanya perasaan biasa. Saat melewati pertengahan pantai, ibu pantai terbangun. Ibu pantai, hei anak-anak, kalian mau kemana? Aku ingin ke pesisir, Bu. Ingin mencari makanan, kata Aceh, kata Putri dan Ina. Jangan, ombaknya sangat besar, kata ibu pantai. Tenang saja Bu, badanku ini besar dan kuat. Ibu tidak usah meragukanku, tenangkan Putri. Dasar anak nakal, jangan bandel. Berani ke pesisir, jawab Putri. Tiba ombak yang tinggi datang dan menghantam pantai. Piur. Putri, ibu tolong, aku hanyut Bu. Ina. Putri, ibu tolong
Tolong putri Bu, ibu pantai. Tidak bisa nak, tidak bisa nak. Ibu takut dengan ombak besar laut. Itu rasanya ketika melihat ombak itu, ibu seperti melihat hantu. Ina, terus bagaimana dengan putrimu? Ibu pantai, kita harus merelakannya pergi. Lain kali apabila orang tua memberi nasihat itu didengarkan, bukan disepelekan. Jangan menunggu bukti untuk dipatuhi. Cetok, cetok, cetok. Suara manusia sedang menanam tanaman bakau. Ina, wah ada apa ini? Ibu pantai, para manusia sedang menanam pohon bakau, Ina. Ina menjawab, wah emang bisa pohon hidup di pasir pantai, Bu. Ibu pantai, bisa nak, karena pohon bakau memiliki cara adaptasi dalam air laut yang memiliki garam yang tinggi. Caranya ialah dengan melakukan penyaringan ekstra supaya dapat menyerap ion tertentu agar garam tidak masuk ke dalam jaringan tanaman bakau. Ina menjawab, oh begitu. Emang manfaat tanaman bakau bagi kita apa saja, Bu? Ibu pantai pun menyauti omongan Ina. Manfaatnya dapat mengurangi resiko kerusakan badai, memecah gelombang besar air laut, tempat bersembunyi dan mencari makan untuk para ikan. Ibu pantai, selain manfaatnya juga banyak tanaman ini beradaptasi. Pokoknya sangat menguntungkan sekali bagi kita. Ina, wah kita harus berterima kasih terhadap orang-orang baik yang mau menjaga ekosistem kita. Ibu pantai, iya benar sekali katamu itu, Ina. Ekosistem ombak laut yang tinggi dapat merusak ekosistem dan lingkungan pantai. Maka dari itu, cara mencegahnya ialah dengan menanam tanaman bakau yang memiliki peran sebagai pemecah ombak dan berlindung bagi hewan-hewan laut. Sekian. Kesimpulan dari proyek ini adalah pentingnya kita dalam melestarikan dan menjaga ekosistem yang telah ada, karena secara tidak langsung mereka juga akan menghindarkan kita dari maut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.